Perkenalkan, nama saya Agnes Eulinda Silalahi, NPM 200101063. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan informal, formal, dan non-formal pendidikan luar sekolah. Yang pertama, latar belakang. Sebuah buku sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa? Karena dari bukulah kita bisa menambah pengetahuan selain dari pengalaman. Dalam proses belajar mengajar, buku adalah instrumen utama yang harus ada. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus mengetahui apakah buku yang akan kita gunakan adalah termasuk layak atau tidak. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dibuatnya CBR ini adalah memberikan uraian singkat dan isi materi buku, memberikan informasi beberapa kelebihan dan kekurangan isi buku, memberikan kepada mahasiswa referensi buku untuk dipelajari, dan yang terakhir, memenuhi tugas kuliah. C. Manfaat. Manfaat yang ingin dicapai dalam CBR ini yaitu untuk mengetahui apa isi buku, mengetahui kelebihan dan kekurangan buku, mempermudah pembaca dalam memahami isi buku, dan menambah wawasan tentang pendidikan informal, formal, dan non-formal pendidikan luar sekolah. D. Identitas buku. Pertama, nama buku pendidikan luar sekolah, judul buku pendidikan informal, formal, dan non-formal pendidikan luar sekolah. Tahun terbit 2020, pengarang Dr. Irjus Idrawan, penerbit Misalnya Learning Center, kota penerbit Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ISBN 9786239387372. Selanjutnya, E. Ringkasan isi buku. Pertama, latar belakang pendidikan informal, formal, dan non-formal. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan itu mengajarkan setiap individu untuk berpikir dan bertindak mencerminkan dirinya sebagai individu penerus generasi yang baik. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 13, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Keluarga adalah salah satu pusat pendidikan yang memiliki peran penting untuk membentuk karakter seseorang. Sedangkan pendidikan non-formal merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu, pengetahuan, dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Pendidikan non-formal adalah setiap kesempatan terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah menyebabkan pendidikan non-formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sarjana mengemukakan 3 peran pendidikan non-formal, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendidikan pelengkap sekolah. Kedua, sebagai penambah pendidikan sekolah. Ketiga, sebagai pengganti pendidikan sekolah. 2. Hubungan pendidikan informal, formal, dan non-formal. A. Pendidikan formal. Pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. B. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah setiap kegiatan organisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu dalam pencapaian tujuan belajarnya. C. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah
proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan pertama, covernya cukup menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. 2. Materi di dalam buku tersebut sangat lengkap. Ketiga, menggunakan huruf bervariasi sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Kekurangan buku pertama, kurang adanya memuat gambar yang dapat memudahkan pembaca untuk lebih mengerti tentang isi materi pembahasan buku. 2. Tulisan terlalu padat sehingga pembaca merasa jenuh dan bosan saat membaca buku. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa critical book merupakan kegiatan untuk mengkritisi buku, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku, baik dalam sistematika penulisan, penggunaan bahasa, isi materi, dan tampilan buku. Hal tersebut dilakukan agar buku yang dikritik dapat direvisi agar menjadi buku yang lebih baik. Berdasarkan penjelasan penulis sesuai kekurangan dan kelebihan buku, maka penulis menyimpulkan bahwasanya buku ini sudah cukup mampu untuk dijadikan ajaran di kampus atau di perkuliahan, atau bahkan sekedar panduan bagi guru sebagai pegangan untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Sekian dari penjelasan saya, yaitu tentang pendidikan informal, formal, dan non-formal pendidikan luar sekolah. Terima kasih.